Pemirsa, seorang wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dibunuh dan jasadnya ditemukan di sumur dekat kebun di rumahnya. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman, sementara polisi telah menangkap satu dari dua pelaku. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman wartawan media lokal Aditya Warman yang menjadi korban pembunuhan tragis di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jenazah pemimpin redaksi salah satu media online di Bangka Belitung ini dimakamkan Sabtu pagi setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Keluarga berharap ini bisa diadili seadil-adilnya, dan karena bagi kami ini adalah suatu hal yang membuat kami sangat terpukul, karena dia adalah bagian dari keseharian dari korban gitu. Artinya dia adalah di sini bekerja dengan korban gitu. Dan ini ternyata mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini. Kami serahkan kepada kepolisian. Sebelumnya, jasad korban ditemukan dalam sumur di pondok kebunnya. Tim Inafis Polda Bangka Belitung melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Polisi telah menangkap satu pelaku, satu dari dua pelaku beserta satu unit mobil milik korban di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara satu pelaku bernama Hasan masih dalam pengejaran. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebetulan berjalannya waktu ketemu juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal sehingga akhirnya korban bisa ditemukan di sumur. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Pasong jam begitu deh beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup beta anak kompetisi. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini, enak ya, potong sumati, korban kota yang sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI KJ. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Aduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak, ini terkait dengan pelantikan warga.
Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Batalion TP834 telah menangkap 4 prajurit yang diduga pelaku penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Keempatnya telah diamankan di POM ND untuk menjalani proses investigasi. Prada Luki diketahui baru 2 bulan menjadi tentara. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Pasal bilang, beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang, berani keadilan sone terjadi, beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran keluarga Angkatan Darat, terutama di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi. Dan kita juga sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semen Udayana, bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, di salah satu satuan kita, di wilayah Kodam Semen Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer di Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif.